Sekarang kita akan bahas kenapa dalam penelitian kita sering diminta menghitung rata-rata, variansi, dan deviasi standar. Apa sih makna semua itu? Kita kan sering banget ya dengar kata rata-rata, tapi pertanyaannya, seberapa sering kita benar-benar bisa percaya sama angka itu? Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak sih sebuah angka rata-rata itu ya bikin Anda salah ambil kesimpulan? Ini mirip kayak cerita klasik tentang orang yang tenggelam di sungai yang katanya punya kedalaman rata-rata cuma 50 cm. Angka rata-rata kalau sendirian bisa menyembunyikan kebenaran yang sangat berbahaya. Oke, kita bedah kasus ini bareng-bareng. Coba lihat dua kelas ini. Gurunya dengan bangga bilang, wah nilai rata-rata ujian di dua kelas ini sama persis 80. Kalau dengar sekilas kayaknya sama aja kan? Tapi coba kita intip datanya. Kelas A itu nilainya ngumpul semua di sekitar 80. Sangat konsisten, kemampuannya merata, suasananya tenang. Nah, kelas B. Ini dia masalahnya. Ada yang nilainya 100, tapi banyak juga yang 60. Jomplang banget. Rata-ratanya memang sama, tapi realitas di dalam kelasnya itu bumi dan langit. Nah, disinilah kita sadar. Kalau kita cuma lihat rata-rata, kita bisa benar-benar buta sama kenyataan. Inilah kenapa dalam statistik kita butuh seorang pahlawan. Pahlawan yang bisa mengungkap cerita sesungguhnya di balik satu angka rata-rata yang menipu itu. Dan pahlawan itu namanya deviasi standar. Sebuah konsep yang mungkin sering bikin kita pusing pas ujian statistik, padahal perannya krusial banget. Dia ini sang penjaga kebenaran. Bukan sekedar rumus, tapi dia adalah alat pendeteksi kebohongan dalam data. Jadi, apa sih sebenarnya deviasi standar itu? Cara paling gampang buat ngebayanginnya adalah anggap ini ukuran kesetiaan. Deviasi standar itu mengukur seberapa patuh, seberapa setia, seberapa dekat titik-titik data itu sama pemimpinnya, yaitu si rata-rata. Makin kecil angkanya berarti datanya makin setia, makin konsisten. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget buat ngejelasin ini. Jika rata-rata adalah harapan, maka deviasi standar adalah kenyataan. Maksudnya gini, rata-rata itu kan seringkali jadi angka ideal yang kita harapkan. Tapi deviasi standarlah yang ngasih tahu kita kenyataan pahitnya. Seberapa jauh sih hasil-hasil yang ada itu menyebar dari harapan kita. Sekarang ayo kita bedah logikanya. Kita nggak akan sekedar menghafal rumus, tapi kita akan coba pahami kenapa rumusnya dirancang seperti itu. Jujur, ini salah satu bagian paling jenius dari cara manusia berpikir untuk mengelola ketidakpastian. Prosesnya itu sebetulnya bisa dipecah jadi 4 langkah yang sangat logis. Pertama, kita ukur dulu jarak setiap data ke pusatnya, si rata-rata. Kedua, kita kuadratkan jarak itu. Ketiga, kita cari rata-rata dari semua hasil kuadrat tadi yang kita sebut variansi. Dan terakhir, kita balikin lagi ke skala semula dengan cara diakar kuadratkan. Simpel kan? Nah, pertanyaan besarnya ada di langkah kedua. Kenapa sih harus dikuadratkan? Kenapa nggak dibiarin aja? Jawabannya, karena kuadrat itu punya efek menghukum data yang menyimpang jauh dengan lebih kejam. Coba bayangin, selisih 2 kalau dikuadratkan jadi 4. Tapi selisih 10 kalau dikuadratkan jadi 100. Lompatannya besar banget. Ini tuh kayak sinyal alarm matematis yang teriak, "Wey, hati-hati, ada data yang melencengnya kejauhan." Terus kenapa di langkah terakhir harus diakarkan lagi? Jawabannya sederhana, untuk kembali ke dunia nyata. Waktu kita menguadratkan selisih tadi, satuannya jadi aneh. Kalau data kita dalam rupiah, setelah dikuadratkan satuannya jadi rupiah kuadrat. Nggak masuk akal kan? Nah, akar kuadrat ini fungsinya untuk mengembalikan satuannya ke dimensi aslinya, jadi rupiah lagi. Logis banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana konsep ini relevan banget dalam hidup kita sehari-hari. Ini bukan cuma buat di atas kertas, tapi ada di mana-mana. Dari cara kita main game, sampai cara kita memahami risiko krisis ekonomi global. Ini contoh yang seru banget, video game. Bayangin ada 2 senjata, A dan B, damage rata-ratanya sama-sama 100. Tapi, senjata A punya deviasi standar 0. Artinya, setiap kali mukul, damage-nya pasti 100. Stabil, bisa diandalkan. Senjata B, deviasi standarnya 50. Artinya, pukulannya bisa cuma 50, tapi bisa juga meledak sampai 150. Nah, kalau Anda pemain yang suka kepastian, pasti pilih A. Tapi kalau Anda suka judi, suka resiko, pasti pilih B. Itulah pilihan antara deviasi standar rendah dan tinggi. Dan ini contoh yang lebih serius. Kalau peramal cuaca bilang, suhu rata-rata besok 25 derajat, informasi itu hampir nggak ada gunanya tanpa kita tahu deviasi standarnya.
Kalau deviasi standarnya rendah, artinya cuacanya bakal nyaman seharian. Tapi kalau deviasi standarnya tinggi, itu bisa berarti pagi-pagi Anda beku kedinginan, siangnya mendidih kepanasan. Ini bukan lagi soal nyaman gak nyaman, tapi bisa jadi soal hidup dan mati. Nah, di dunia keuangan, deviasi standar bahkan punya nama panggungnya sendiri, yaitu volatilitas. Jadi kalau Anda dengar seorang analis bilang sebuah saham itu volatil, yang sebenarnya dia katakan adalah saham itu punya deviasi standar pergerakan harga yang sangat tinggi. Harganya bisa meroket, bisa juga anjlok dalam sekejap. High risk, high return. Itu adalah hukum deviasi standar dalam aksi. Sekarang, mari kita bawa konsep ini lebih personal lagi. Gimana kalau kita pakai deviasi standar ini untuk menganalisis dan memperbaiki diri kita sendiri? Ternyata, deviasi standar adalah kunci untuk memahami kekuatan dari sebuah konsistensi. Coba deh perhatikan tabel ini. Ini cerminan hidup kita kan? Dalam belajar atau olahraga, total waktu rata-rata yang kita habiskan dalam sebulan bisa jadi sama, tapi hasilnya ditentukan oleh deviasinya. Pola yang konsisten, deviasi standarnya rendah. Itu membangun kemajuan yang stabil dan bisa diandalkan. Sebaliknya, pola SKS alias sistem kebut semalam, deviasinya tinggi. Seringnya cuma berujung capek dan hasilnya nggak jelas. Ini bukti statistik bahwa konsistensi itu mengalahkan intensitas. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, apa yang bisa kita lakukan? Anggap saja pengetahuan tentang deviasi standar ini adalah alat bela diri intelektual Anda. Ini adalah cara Anda untuk menavigasi dunia yang penuh dengan data, statistik, dan klaim-klaim yang bisa jadi menyesatkan. Ini dia toolkit baru untuk Anda. Mulai sekarang, setiap kali Anda mendengar kata rata-rata, di kepala Anda harus langsung muncul pertanyaan. Oke, tapi deviasinya berapa? Gunakan ini untuk mempertanyakan klaim politisi, untuk lebih skeptis sama pameran profit rata-rata di media sosial, dan yang paling penting, untuk mengejar konsistensi dalam hidup Anda sendiri. Anda adalah ilmuwan bagi hidup Anda. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh, lihat pola-pola dalam hidup Anda. Pola tidur, pola pengeluaran, pola produktivitas. Pola apa yang punya deviasi standar tinggi dan mungkin sudah saatnya untuk Anda kendalikan? Dengan memahaminya, kita bisa berhenti takut pada ketidakpastian dan mulai melangkah dengan lebih percaya diri. Terima kasih.